Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan GBB Pancoran Rahmat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada ibadah PKP sore hari ini. Pemberitaan firman pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Diaken Romani Rampengan. Sebelum ibadah kita mulai, saya jemput ibu-ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan himne PKP tersebar di pulau-pulau. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Selamat sore kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Menjalani hari demi hari dan dapat menikmati kebersamaan sore hari ini, semua adalah karena kasih-Nya. Dan karena itu, ungkapan syukur kiranya layak dipersembahkan bagi nama Tuhan. Saat ini, sebelum memasuki persekutuan, mari persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa secara pribadi.
Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan dengan sukacita mengkidungkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 4, Bersorak bagi Tuhan. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Juga kalau sore hari ini Engkau telah persatukan kami dalam ibadah PKP. Bapa, kami serahkan Ibu Diaken Romani Rampengan yang akan menyampaikan pemberitaan pada sore hari ini. Berkati dan urapi ya Tuhan. Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir, jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari menaikkan Mazmur memuji kasih-Nya dalam hidup kita dari Mazmur pasal 33 ayat 1-6 secara silih ganti. Saya akan membaca ayat yang tertulis keluar, ibu-ibu membaca ayat yang tertulis ke dalam. Mazmur 33 ayat 1-6. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan daun 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 3. Muliakan Tuhan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari Kejadian 19 ayat 12 sampai 29. Kejadian
19 ayat 12 sampai 29. Apabila kita telah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Maha Kudus, Maha Pengasih, syukur dan pujian kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau telah himpun kami, ibu-ibu Pelkat PKP, Gereja GPIB Pancoran Rahmat ya Tuhan, untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan ajar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Allah yang Maha Baik, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Engkau tuntun dan bimbing ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang hamba perkatakan, semuanya jadi seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk merenungkannya. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 19 ayat 12 sampai 29 secara silih ganti. Saya akan membaca angka-angka yang genap. Ibu-ibu membaca angka yang ganjil, dan di ayat terakhir, ayat 29, kita akan baca secara bersama-sama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kehujanan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupmu. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku." Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara.
lewat, dalam hal ini pun permintaanmu akan diterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kukembalikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat ke Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat balikan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan belajar bahwa karya Allah melalui kasih karunia-Nya telah menyelamatkan Lot dari penghukuman terhadap Sodom dan Gomora. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar bahwa murka Allah dinyatakan melalui kuasa-Nya memusnahkan Sodom dan Gomora karena Allah tidak berkompromi dengan dosa-dosa Sodom. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa berkarya untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana Lot, dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Allah dan dia melalui kasih karunia-Nya diselamatkan oleh Allah dari penghukuman atas Sodom karena kesalahan-kesalahan Sodom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, kasih Allah terhadap Lot begitu besar sehingga kalau kita cermati ayat-ayat perikop bacaan kita pada malam hari ini, ada dua penyelamatan yang dilakukan Allah terhadap Lot. Yang pertama adalah ketika Lot hendak diserang oleh orang-orang Sodom, yang mana Lot tidak bersedia menyerahkan kedua tamunya yang adalah malaikat untuk diserahkan kepada mereka karena mereka akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada tamunya itu. Kemudian Lot diserang, tapi kemudian kedua malaikat itu mengulurkan tangannya, kemudian menarik dia masuk ke dalam dan menutup pintu, dan kemudian membutakan orang-orang Sodom. Itu dapat kita baca di ayat 10. Itu penyelamatan yang pertama yang dilakukan Allah kepada Lot. Yang kedua adalah
kasih Allah begitu besar pada Lot. Dia dimerdekakan, diselamatkan dari segala dosa-dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora, walaupun dia berada di tengah-tengah kehidupan Sodom yang begitu dipenuhi perilaku-perilaku amoral, tetapi Allah melihat Lot sebagai orang percaya, karena itu dia menyelamatkannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lot sangat merasakan kasih karunia Allah kepadanya, sangat merasakan pertolongan Allah kepadanya. Meskipun dia pada waktu diminta oleh malaikat untuk meninggalkan Sodom, dia berlaku berlambat-lambat. Tetapi malaikat menuntun dia, istrinya dan anak-anaknya keluar dari Sodom karena Allah mengasihinya. Karena Allah sangat mengasihi Lot dan keluarganya. Itu yang terjadi pada Lot. Dan Lot sendiri memiliki sensitivity, kepekaan nurani. Apa yang Allah lakukan terhadap dia, kebaikan-kebaikan yang dilakukan terhadap dia, dia sungguh-sungguh merasakan kasih Allah. Karena dia mengatakan di ayat 19, Allah sangat mengasihi aku, Allah memelihara aku, anugerah besar diberikannya padaku. Di sini Lot menyatakan bahwa dirinya bersyukur, berterima kasih kepada seluruh penyelamatan yang dilakukan Allah terhadap Lot dan keluarganya. Itu catatan penting bahwa dia menghargai kebaikan-kebaikan Allah yang telah terjadi pada dirinya. Satu penyelamatan lagi yang dilakukan Allah kepada Lot adalah ketika Lot meminta untuk meninggalkan Sodom dan pindah ke sebuah kota kecil yang bernama Zoar. Dia memohon kepada Allah supaya dia bisa menetap di sana karena dia ada kesempatan untuk lari ke sana menyelamatkan diri karena letaknya dekat dengan Sodom. Apa yang terjadi? Allah memenuhi kembali permintaan dari Lot. Dia tinggal di Zoar dan satu kali lagi Allah menolong dia, menyelamatkan dia. Karena satu-satunya kota yang tidak di bumi hanguskan oleh Allah adalah kota Zoar. Dan Lot berada di sana. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu peringatan yang diberikan Allah kepada Lot dan keluarganya. Bersegeralah meninggalkan Sodom dan jangan menoleh ke belakang. Itu perintah Allah kepada Lot dan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Tuhan Allah mengingatkan ketidaktaatan kepada perintahnya, kepada hukum-hukumnya, Allah tidak ada kompromi. Dia akan memberikan, menjatuhkan hukuman pada siapapun yang melanggar hukum-hukumnya. Dan ini dapat kita saksikan melalui pembacaan kita. Istri Lot bahkan bisa kita katakan kutuk ancamannya karena dia menjadi tiang garam.
Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita malam hari ini, kita melihat secara jelas bahwa di dalam keluarga Lot sendiri ada respons yang berbeda terhadap penyelamatan dan perintah-perintah Allah. Lot sangat bersyukur dan dia melakukan segala perintah Allah dengan taat dan setia, tetapi dua menantunya ketika Lot menyampaikan pesan-pesan dari Allah tentang perintah-perintah akan menyerang dan menghabiskan Sodom, mereka menganggap Lot hanya berolok-olok. Jadi di sini kita melihat bahwa respon keluarga Lot sendiri sangat beragam terhadap penyelamatan terhadap keluarga Lot. Termasuk istrinya yang merespon secara tidak baik, dia melanggar perintah Allah dan pada akhirnya dia mendapat hukuman. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepeninggal Lot dari Sodom, kita menyaksikan murka Allah dinyatakan melalui kuasanya dengan mendatangkan hujan belerang dan api atas kota Sodom. Ini tentunya suatu peringatan bagi semua orang, semua komunitas. Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, Allah akan memusnahkannya. Allah akan menghukumnya. Dan kita dapat menyaksikan salah satu dosa yang dilakukan oleh Sodom, kita bisa membaca di 1 Yudas ayat 7 yang menyatakan bahwa Sodom dan Gomora melakukan percabulan dan mencari dan mengejar keinginan-keinginan yang tidak wajar. Ini salah satu yang kita bisa pahami apa yang terjadi di kota Sodom. Di Yudas 1 ayat 7. Ibu bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita malam hari ini, melalui firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, kita dapat belajar dan kita juga diingatkan oleh Allah bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, oleh anak-anak Allah, senantiasa ada ancaman hukumannya. Karena Allah adalah Allah yang adil. Karena itu kita harus senantiasa mentaati hukum-hukumnya dan setia mengikuti apa kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Tuhan Allah senantiasa memberikan keselamatan bagi kita. Senantiasa menolong kita, orang-orang yang percaya. Ini semua adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Jangan kita sia-siakan. Dan kita hendaknya mempunyai kepekaan rohani untuk memahami, menghayati semua pertolongan, kasih anugerah Allah yang tanpa syarat yang diberikan kepada kita. Dan juga semua berkat-berkat
yang diberikan kepada kita. Tanpa kepekaan rohani, kita kadang-kadang melihat itu sesuatu yang biasa. Kehidupan kita berjalan sedemikian rupa, pertolongan-pertolongan Allah sepertinya kita anggap biasa. Tapi dengan nurani yang tajam dan kepekaan rohani kita akan lebih menyadari bahwa berkat-berkat itu sungguh merupakan kasih Allah kepada kita. Karena itu kita harus merespons seluruh perbuatan-perbuatan baik Allah dengan mensyukurinya, dengan taat dan setia kepadanya, dan melakukan semua tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kita seturut dengan kehendak-Nya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada di era pandemi. Kita merasakan dampak yang begitu serius dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, maupun kita berjemaat, kita berkeluarga, kita bermasyarakat. Kita merasakan dampak yang begitu serius. Pandemi mengingatkan kita untuk hidup lebih mawas diri. Pandemi mengingatkan kita untuk meninggalkan pola-pola hidup lama yang selama ini mungkin kita lakukan. Kemewahan, pesta-pesta yang meriah, penampilan yang glamour, dan juga sibuk mencari keinginan-keinginan duniawi. Semua itu dipatahkan oleh pandemi. Semuanya itu dipatahkan oleh situasi yang melanda kita saat ini. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan pola-pola hidup lama, kita masuk pada kehidupan membarui diri kita. Kita memperbaharui diri kita dengan hidup lebih bermakna, lebih berkualitas, dan lebih berarti bagi sesama kita. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sujud menyembah Dia, karena hanya melalui kuasa Tuhan kita Yesus Kristus kita bisa diselamatkan dari segala pergumulan hidup, dari pandemi, dari kepahitan hidup yang mungkin kita rasakan saat ini. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah telah lebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia yang tanpa syarat, yang tak terhingga. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi saluran kasih, saluran berkat terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama, itu bukan lip service. Itu adalah tindakan. Kasih itu bertindak. Kita bertindak mengasihi sesama, lebih peduli dengan lingkungan kita. Kita berbagi apapun yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita menolong orang-orang yang membutuhkan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita lakukan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu, mari kita merespon firman Tuhan yang kita telah dengar dengan menyanyikan Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas semua karya-karya keselamatan, penolong, dan senantiasa membimbing kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami seringkali tidak merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Ajar kami ya Tuhan senantiasa bersyukur dan berterima kasih untuk semua karya, pertolongan, dan kasih-Mu yang senantiasa tercurah pada kami, dan ajar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman melalui kasih kepada sesama dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Allah yang Maha Baik, pada malam hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit penyakit dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau yang menilik mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memberi kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Berkati obat-obat yang mereka minum ya Tuhan. Juga jamah mereka ya Tuhan. Melalui jamahan-Mu kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, juga yang menderita karena COVID-19, yang sedang isolasi mandiri,
Kiranya tolong mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka dari segala kelemahan tubuh. Kami percaya melalui bimbingan-Mu, melalui pertolongan-Mu, mereka akan Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini bergumul dalam berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan pendidikan anak-anak, ataupun persoalan di dalam keluarga. Kami serahkan semuanya, apapun yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menuntun mereka, dan Engkau kiranya yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka merasakan begitu besar kasih-Mu terhadap mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong mereka. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, saat ini kami berdoa untuk jemaat kami, terutama dalam mempersiapkan pembangunan dan mempersiapkan fasilitas rumah ibadah. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun seluruh proses-proses yang sedang berjalan untuk memenuhi tanda tangan 90, 60, juga izin prinsip ya Tuhan. Juga bagaimana kami berkomunikasi dengan warga sekitar. Kiranya Engkau yang senantiasa membukakan jalan bagi kami, semua jemaat-Mu, agar proses-proses pengurusan semua yang kami butuhkan, kiranya Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati semua upaya-upaya yang sedang kami lakukan. Demikian juga komunikasi yang kami bangun dengan pemerintah setempat, dari mulai tingkat RT sampai ke pemerintah daerah. Engkau kiranya yang memberikan jalan sehingga ada kesediaan dari mereka juga untuk bekerja sama dengan kami, sehingga apa yang kami butuhkan melalui pertolongan-Mu dapat kami peroleh untuk memperoleh izin gedung gereja yang selama ini kami rindukan ya Tuhan. Tuhan Allah, juga kami bersyukur atas semua proposal, leaflet yang disebarkan, yang telah banyak pribadi lepas pribadi ataupun melalui jemaat-jemaat yang berkontribusi terhadap kebutuhan kami ya Tuhan. Mereka yang telah memberikan dengan sukacita, kiranya Engkau berkati mereka, limpahkan berkat-berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan jemaat kami seluruhnya, para presbiter, panitia pembangunan, pelkat-pelkat, komisi-komisi, dan seluruh jemaat-Mu. Kami bersatu hati, saling menopang, saling membantu dan bekerja sama, baik itu melalui dana, tenaga, pikiran. Semua ini adalah berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua bantuan pertolongan-Mu dalam upaya-upaya yang sudah terlaksana di dalam membangun fasilitas gedung gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan akan semua berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan pada jemaat kami, Pancoran Rahmat. Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk pengurus
Pelkat PKP. Kiranya Engkau memberikan mereka sehati sepikir di dalam menjalankan semua program-program pelayanan mereka ya Tuhan. Agar pelayanan-pelayanan Pelkat PKP menjadi berkat bagi orang banyak dan juga untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan, kebijakan yang mereka implementasikan, semuanya hanya untuk rakyat Indonesia dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa khusus untuk upaya-upaya pemerintah memutus mata rantai COVID-19 ya Tuhan. Kiranya kerja keras mereka Engkau tuntun ya Tuhan. Berkati para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat terus menolong para korban COVID-19. Sehingga semua yang menderita sakit, Engkau kiranya sembuhkan. Dan kiranya Engkau juga dapat mensukseskan program vaksinasi yang sedang berjalan saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong para tenaga kesehatan agar mereka terus dengan hati yang tulus mengerjakan semua program-program ini sehingga COVID-19 dan pandemi dapat berakhir di negeri ini ya Tuhan. Tuhan Allah, kami malam ini berdoa untuk kami yang hadir semua di sini ya Tuhan. Baik liturgos, baik pemandu lagu, pemain organis, para saudara-saudara kami yang terlibat dalam tim multimedia ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan. Memberi kekuatan iman, kekuatan fisik, dan juga keselamatan di dalam kami berkarya. Sehingga di waktu-waktu mendatang kami dapat terus melayani dan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, inilah doa kami ya Tuhan, doa syukur kami, doa permohonan kami, yang hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan,
Mari memberi persembahan bagi Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, tak putus-putusnya kami ucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Juga pada sore hari ini, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati persembahan ini senantiasa. Hanya di dalam nama Yesus, sumber berkat dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam tugas dan panggilan kita di tengah keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Mari kita kidungkan Kitab Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Laksanakan dalam hidupku.
Yesus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tegak teguh. Ibu-ibu terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.